Halo, wah, udah mulai banyak yang masuk ya. Oke, jadi hari ini sessionnya kita mau ngebahas drama yang lagi populer banget nih belakangan ini gitu kan, The World of the Married. Dimana sebenarnya hari ini kita mau live bareng sama pakarnya gitu loh, yang lebih tahu masalah hukum, lebih kurang kayak gitu gambarannya. Oke, yuk kita tunggu mana ini pakarnya yang eh mau ikutan di acara live-nya. Oke. Oke, sebentar. Gimana? Ini yang nonton hari ini ataupun yang join di live hari ini udah pada ini kali ya, udah pada nontonin tuh drama yang lagi booming banget gitu kan? Oke, sebentar ini mania. Oke. Oke. Oh, banyak yang belum nonton, ada yang udah juga kayak gitu ya. Banyak spoiler and cutscene-nya di sosial media gitu. Ada yang udah tamat gitu kan, berulang-ulang di episode tertentu. Gimana nih? Ini tim apa namanya? Tim gak sabaran gitu kan, atau yang tim sabaran banget kayak gitu, yang ngelihatnya ya ampun ini kenapa gitu. Soalnya kan ini apa ya, lumayan banyak nih yang nontonin dan juga komennya. Bahkan saking banyaknya tuh si pemerannya juga mendapatkan komen ya di sosial medianya dari apa namanya, dari netizen plus 62. Oke, mana ya ini? Sebentar ya, udah banyak banget nih kayaknya yang gak sabaran buat langsung dimulai. Kita tunggu salah satu yang akan ikut membantu kita juga gitu kan dalam menjelaskan masalah-masalah hukumnya. Oke, sebentar. Tim Dokter Kim, berarti tim yang tidak melihat kebahagiaan dong. Tim gak suka minat, gak minat, dan gak tertarik. Oke. Oke. Di mana ini? Ini dia. Mari mulai aja, kita tunggu nih pakar kita. Sebentar, lagi connecting. Tuh, masih belum ini ya, belum nongol nih pakarnya kita. Halo. Halo, udah kedengeran belum? Udah. Hai Mbak Rika. Halo. Gimana nih Mbak? Ada sedikit teknis ya barusan, makanya agak lama. Ya nih, sekarang juga belum muncul ya gambarnya. Belum sih, di aku belum muncul. Kalau di Mbak Rika gimana nih? Aku sih bisa clear sih ngelihat dirimu, Put. Lemon Nah, aja. aku yang gak bisa melihat dirimu Mbak. Aduh.
sedih ya, aku sudah make upan loh. Cie. Wah, penting itu berarti kalau gitu. Tapi kita connect kan ini ya, Mbak? Halo? Wah, keputus nih teman-teman. Sip. Nah, ini lagi kita coba masukin pakarnya gitu kan. Karena kalau kita membicarakan masalah hukum, kita harus langsung bareng sama pakarnya nih. Hai Mbak. Halo? Halo? Oh iya, mungkin karena posternya kali ya guys. Coba deh, kalau sambil kita nggak pakai poster gimana? Sip. Wah, kirain beneran Theo ketabrak. Rame banget ternyata yang nonton. Dan kayaknya udah banyak juga yang nontonnya sampai habis ya. Jadi spoiler-spoilernya juga berhadiran di sini kayak gitu. Jadi mungkin kalau eh yang belum nonton gitu kan akan kedengaran nih spoiler-spoilernya di sini kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, ini dia orangnya langsung. Asik. I need to change my phone in order to do this. Demi-demi Teknologi loh, ya. Mbak. Sorry Oke. ya. Gak apa-apa. Mbak, yuk langsung aja. Soalnya udah banyak Boleh. banget loh ini yang Gimana gak gimana apa sabaran. yang mau dikupas pada hari ini? Tapi Mbak Rike sendiri itu, mungkin sebelum kita mulai kayak gitu kan, buat teman-teman yang nonton sekarang, bisa perkenalkan dulu. Ini adalah Mbak Rike Caroline, founder dari Kontrak Hukum. Kayak gitu. Jadi yang akan jadi narasumber kita nih untuk hari ini gitu kan. Kalau seandainya kita mau membicarakan masalah-masalah hukumnya ya Mbak ya. Siap. Sip. Nah, Mbak, gimana nih? Mbak Rika nonton nggak sih si The World of Merit itu? Itu kan lagi happening banget, Mbak. Spoiler-spoilernya lihat nggak sih? To be honest sih nggak ngikutin sampai kayak on the daily basis gitu, kayak ngefans banget gitu. To be honest enggak. Kita selama COVID nih kebetulan lagi banyak request efisiensi perusahaan dari sisi hukum, makanya nggak sempet banget buat nonton si drama Korea. Tapi tenang aja karena udah dapet ini sih semacam kayak apa ya, rangkuman nih tentang filmnya. Tapi mungkin kalau lebih bagus kalau dari Putri sendiri deh yang ngasih tahu ke aku kali ya. Ceritanya tuh sebenarnya gimana, kenapa masyarakat bisa tertarik, gibahnya tuh Oke. gimana gitu. Jadi kita gibah-gibah berfaedah kali ya, Mbak ya, di sore-sore yang kayak gini nih. Iya, apalagi untuk teman-teman yang masih puasa. Wah, jangan sampai batal tuh puasanya karena gibah gitu kan. Oke. Sebenarnya itu ceritanya sih di awalnya kayak simple family gitu Mbak, sampai kemudian someday suaminya itu tuh ketangkep basah berselingkuh, lebih kurang kayak gitu gambarannya. Oke, jadi setelah ketangkep basah itu gitu kan, mulai nih si istrinya itu tadi gitu kan, si famous Dr. G itu mencari tahu kayak gitu kalau seandainya dia mau mengurus perceraian kayak gitu kan, langkah-langkah apa saja yang dia harus lakukan kayak gitu. Terus mungkin Barike sendiri juga dari pakarnya hukum gitu kan, Barike juga udah tahu bahwasanya kalau seandainya kita ngomongin apa perceraian pasti akan nyangkut-nyangkut sama yang namanya mungkin hak asuh anak gitu. Karena kebetulan di dalam cerita ini mereka punya anak Mbak, kayak gitu. Anaknya SMP deh kalau aku nggak salah. Selain daripada hak asuh anak, tentu saja yang nggak kalah pentingnya juga ada
mengenai harta gono gini ya, kayak gitu. Jadi di awal tuh ceritanya kayak gitu tuh Mbak, gitu kan ketahuan selingkuh, terus kemudian dia mencari cara gitu kan, mencari informasi kalau seandainya mau bercerai itu kira-kira langkah yang harus dilakukan seperti apa gitu kan. Em, Sampai akhirnya begitu Mbak, mereka bercerai gitu kan. Oh Tapi beneran cerai sukses itu nih. akhirnya. I see. Ak- Ini udah pada Yes. nonton semua kan, jadi kita nggak spoilerin ini ya. Bercerai itu udah pada tahu Em, semua ya. Hopefully sih eh, aku sih udah pada nonton ya Mbak. Soalnya kemarin tuh kayak di mana-mana heboh banget gitu kan di hari Sabtu sama Minggu pagi gitu. Got it, got it. Jadi ya mungkin kalau yang nggak nonton akan ada spoilernya di sini gitu kan. Ya sih agak dicepetin soalnya kan 16 episode panjang tuh. I mean kita nggak bisa go into the details kan. Yang Of penting-pentingnya course. aja lah. Kalau Ya. seandainya kita mau ngelihat dari sisi hukumnya itu seperti apa kayak gitu. Boleh, boleh, boleh. Oke. Oke. So mungkin udah pasti cerita yang diangkat ke sebuah drama itu sebenarnya pernah terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia. Makanya jadi inspirasi buat sebuah pemutaran film gitu kan. Cuman pasti ada bumbu-bumbunya lah, ada bumbu nangisnya, ada bumbu jeng-jeng-jengnya gitu kan. Tapi again balik lagi ke statement bahwa itu pasti terinspirasi dari kehidupan nyata gitu. So Oke. sekarang teman-teman semua yang join di live hari ini mungkin bisa sama-sama berkaca nih. Adakah kemungkinan kita di posisi seperti si Dokter Chi tadi namanya, Dokter Ji. Chi yang Ya. keren itu gitu. Apakah mungkin kita adalah wanita karir, terus kita bisa mencari nafkah sendiri, tapi ternyata ada keretakan dalam hubungan keluarga gitu ya. Itu masing-masing dari teman-teman yang bergabung pasti bisa merenungi apakah memungkinkan atau tidak terjadi pada dirinya. Tapi kalau menurut saya segala hal mungkin bisa terjadi ya, gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Mungkin di awal drama Korea itu juga apakah diceritakan perjuangan mereka bersama ketika masih belum mapan, terus betapa mereka mengikat komitmen, tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di depan dan godaan apa yang ada di palang melintang gitu, terutama kepada pihak laki-laki maupun perempuan, sehingga Oke. kejadian itu bisa kejadian. Kalau dari perspektif hukum kita mesti lihat bahwa hukum yang ada di Indonesia pasti akan berbeda dengan yang ada di negara lain, gitu ya. Itu memang dasarnya utamanya secara dunia sistem hukum hanya ada dua, satu bekas jajahan Inggris, satu bekas jajahan Belanda. Karena kita yang bekas jajahan Belanda, katanya kita dijajah 3,5 abad, maka dasar hukum kita itu kurang lebih mirip-miripnya lebih ke Belanda dan Perancis, dinamakan sebagai Eropa kontinental. Nah, tentu saja sistem hukum kita berbeda dan biasanya hukum itu kan akan dibuat dalam bentuk undang-undang dan legislator itu terpengaruh terhadap perkembangan culture di negara. Jadi udah pasti teritori Indonesia nggak bisa disamain sama Korea. Belum tentu apa yang 100% kita tonton itu bisa terjadi, terserap, dan upayanya sama ketika kita terapkan di negara kita gitu. Berarti kan pertanyaannya akan lebih upaya apa sih yang bisa dilakukan sesuai dengan hukum Dokter Indonesia Ji gitu ya. gitu kan ya benar. Iya, apa gitu ya. Oke. Mbak, Ya, mungkin aku share sedikit aja. Jadi ceritanya itu si Dokter Ji ini tuh dia dokter gitu kan, direktur di salah satu rumah sakit juga, dan suaminya ini itu pengusaha Mbak. Dia ceritanya bisnismen kayak gitu loh. Jadi dia punya bisnis juga. But ya kayak mungkin teman-teman di sini udah pada tahu gitu kan karena udah pada nonton juga. Cukup banyak dana sebenarnya yang dikeluarkan sama si Dokter Ji-nya itu sendiri kayak gitu loh. Jadi kayak untuk rumah tangganya. yes, bener. Nggak hanya dari sisi rumah tangganya, bahkan kalau aku nggak salah nih, Ya. to some level kayak cukup banyak dana juga yang dikucurkan sama Dokter Ji itu sendiri untuk membantu bisnisnya si suaminya tadi itu, gitu loh, Mbak. Kira-kira akan kayak gimana nih ceritanya? Karena kan pada dasarnya bercampur jadi satu banget ya di sini kondisinya. Betul, betul. Yang pertama yang saya garis bawahi adalah profesi dulu nih. Karena tadi Putri langsung nyebut satu dokter, satu pengusaha gitu ya. To be honest, ketika profesi dari salah satu pasangan adalah pengusaha, kita terpapar resiko yang lebih besar apabila kita melakukan percampuran harta dalam perkawinan gitu. Sayangnya secara hukum apabila tidak diatur berbeda, itu memang harta suami istri pasti bercampur
jika tidak diatur berbeda. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan yang namanya perjanjian kawin atau lebih dikenal dengan prenup ketika sebelum nikah atau sekarang sudah ada postnup setelah menikah sudah bisa membuat itu otomatis terjadi percampuran harta. Nah, kalau sudah terjadi percampuran harta, maka apa yang dilakukan oleh si dokter Chi terhadap bisnis suaminya menjadi sah di mata hukum. Karena hartanya bercampur, tidak dipisahkan bahwa itu berasal dari dokter Chi doang. Gitu. Dan diperuntukannya hanya untuk usahanya si suaminya doang, tidak bercampur semua. Jadi termasuk keuntungan dalam usahanya si suami, atau kerugian dalam usaha si suami, atau bagaimana pendapatan yang dihasilkan oleh si dokter, itu semua tuh jadi satu di dalam harta perkawinan. Gitu. Makanya antisipasi apabila tidak ingin dilakukan atau terjadi percampuran itu adalah para pihak mengatur berbeda yang oleh hukum diperbolehkan dengan membuat perjanjian kawin gitu. Oke, jadi kayaknya aku harus koreksi dikit. Soalnya tadi banyak banget yang ngasih tahu gitu kan si Theo itu tuh sutradara gitu. Tapi teman-teman kalaupun dia sutradara, Samsung dia kan pasti punya usaha sendiri ya. Jadi mungkin bisa dikategorisasikan ke dalam pengusaha juga nih kayak gitu. Jadi emang kalau seandainya kita ngelihat profil kedua pasangan apa maksudnya kedua orang ini tuh memang cukup tinggi ya. Ya, Mbak, ya. resikonya Jadi untuk kayak resikonya. terpapar betul. Atau mungkin tidak perlu kita singgung profesinya, tapi lebih kepada inti bahwa ketika pasangan kita punya resiko untuk misalnya membutuhkan dana lebih banyak dari untuk usahanya gitu, atau untuk profesinya, kan ada profesi-profesi yang juga harus ngikutin ujian ini, ujian itu, posting sana sini, jadi butuh biaya gitu ya. Dan itu mengambil dari harta benda perkawinan gitu ya. Ataupun tanpa melihat dari profesi, tapi lebih ke kita tahu bahwa si suami ini punya kebiasaan atau si istri punya kebiasaan yang bakal riskan terhadap harta benda perkawinan. Misalnya amit-amit berjudi gitu, amit-amit. Atau dia suka masuk ke pasar terjun bebas gitu, yang beresiko cukup tinggi gitu ya. Sepanjang dia tidak pisahkan kepemilikan harta dalam perjanjian kawin tadi, jadi mau dia resiko apapun, tapi sifat dan hobi dia atau sehari-hari dia memang terpapar resiko itu, maka resikonya tidak bisa dipisahkan. Bahwa itu hanya resiko yang melakukan, melainkan menjadi resiko pasangan juga. Karena banyak kejadian di mana kita juga bisa lihat putusan-putusan yang sudah ada. Kalau ini sampai terjadi lalu terjadi kerugian atau terjadi hutang, maka yang dapat diseret untuk menutup kerugian atau hutang itu tidak hanya si pelaku, tetapi juga pasangannya, tanpa memisahkan jenis harta yang mana. Gitu. Karena terjadi percampuran harta tadi, kecuali si para pihak sudah menentukan berbeda lagi balik ke perjanjian kawin tadi. Oke, sip. Berarti kan kalau seandainya kita bisa lihat dalam kasusnya si Dr. G sama si Theo ini, mereka kemungkinan besar tidak punya nih ya Mbak perjanjian pranikah itu sendiri. Maka dari itu memang mau tidak mau pasti akan masuk juga tuh ke dalam Dr. G-nya apabila si Theo-nya tadi itu tuh let's say bangkrut lah ibaratnya kayak gitu kan ya Mbak ya. Betul. Oke, sip. Nah, terus kalau seandainya udah kayak gitu tuh Mbak, langkah apa yang kita bisa lakukan nih sebagai orang awam? Karena kan kita nggak mungkin backdate ya tanggal perjanjiannya gitu kan. Jadi yang kayak kita mungkin udah nikah 10 tahun yang lalu, terus kita baru buat perjanjiannya sekarang. Berarti kan itu sudah nggak namanya perjanjian pranikah lagi dong. Itu kan bahkan setelah kita menikah kayak gitu. Kira-kira itu gimana tuh Mbak? Apa kita masih tetap bisa mengatur pembagian kah yang seperti itu di dalam perjanjiannya mungkin? Untungnya sih memang sejak 3 tahun yang lalu ya, kurang lebih 3 tahun yang lalu dasar hukumnya dari putusan MK itu diperbolehkan untuk para pasangan yang sebelumnya telah terlebih dahulu menikah tanpa perjanjian kawin, punya kesempatan 1 kali untuk membuat perjanjian kawin setelah menikah. Jadi namanya postnuptial ya, karena pernikahan sudah berlangsung gitu. Nah, memang betul sudah terjadi masa-masa di mana harta mereka bercampur. Jadi apa yang sudah terjadi ke belakang itu kebanyakan tidak boleh berlaku surut secara hukum. Karena tidak ada asas retroaktif, itu cuma boleh untuk hal-hal yang sifatnya tidak keperdataan. Jadi memang apa yang sudah ke belakang nih dari sebelum perjanjian kawin itu masih dianggap sebagai persatuan harta.
Tetapi yang setelah membuat perjanjian kawin ke depannya, itu jadi masing-masing. Jadi istri dapat apa dari profesi dia, dari usaha dia, dari arisan dia, dari dia beli barang investment, terus ternyata dapat return yang banyak, itu tetap menjadi miliknya. Tidak dapat dikuasai oleh pasangannya. Begitu juga dengan suami gitu. Apa yang dia hasilkan setelah perjanjian kawin ke depannya, itu menjadi milik dia. Sehingga segala hal untuk mengatur harta benda itu juga 100% menjadi hak dia. Gitu. Misalnya kalau misalnya pasangan suami istri yang nonton live IG kita hari ini pernah kejadian suaminya mau jual tanah gitu ya, tapi dibutuhkan dia ikut-ikutan teken gitu di akte jual belinya gitu. Kenapa terjadi? Again, berarti oleh hukum dianggap si harta yang mau dijual ini juga adalah milik istrinya karena bersatu percampuran harta tadi. Makanya harus dipersetujui oleh si istri atau pasangannya. Tapi beda kalau kita sudah bikin perjanjian kawin tadi, Put. Berarti karena itu sudah menjadi milik dia dan menjadi hak dia sepenuhnya untuk mengelola, nggak diperlukan lagi izin dari pasangannya untuk apapun, untuk menjual, untuk mengalihkan, menghibahkan, atau mewariskan, atau bahkan menaruhnya untuk suatu investment gitu. Oke. Tapi Mbak, kalau seandainya kita mungkin kayak ngomongin prenuptial, berarti kan pasti ada dasar-dasar hukum yang ataupun dasar-dasar hal yang diatur lah ya. Kira-kira mungkin nggak Mbak kita kayak nambahin klausul-klausul tambahan, baik itu prenupnya ataupun mungkin postnupnya itu sendiri kayak gitu. Mungkin ya klausul tambahannya itu tidak harus selalu mengenai harta ya kayak gitu. Karena kan kalau kita kan tahu sama tahu harta dan juga hak asuh itu pakem kan, tapi mungkin yang kayak kamu nyuci piring gitu nanti kan, terus atau nanti kalau lebaran kita ke rumah si A dulu, abis itu baru kita ke rumah si B kayak gitu. Itu ada possibilities nggak sih Mbak? Maksud aku fleksibel nggak sih sebenarnya agreementnya itu tadi gitu? Alright. Jadi sebenarnya akan balik kepada dasar-dasar perjanjian ya. Segala hal itu boleh diperjanjikan, bahkan bentuknya boleh ditulis sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Nah, apa isi 1320? Wah, panjang tuh. Enggak, singkat kok. Si 1320 itu intinya cuma bilang, kalau mau bikin perjanjian, lisan maupun tertulis, lebih bagus tertulis sebagai alat bukti, itu tidak boleh bertentangan sama undang-undang atau payung yang lebih besar. Jadi kita pastiin dulu nih, bahwa yang mau kita perjanjikan itu memang tidak bertentangan dengan aturan. Misalnya, sebagai contoh tadi si Putri bilang nanti pas kalau lebaran ke rumah mertuaku dulu ya, atau ke rumah orang tuaku dulu gitu. Adakah aturan-aturan hukum secara hierarki peraturan undang-undangan di negara yang melarang itu? Kalau tidak, berarti sebetulnya bisa diperjanjikan. Gitu. Contoh yang melanggar undang-undang misalnya perdagangan anak gitu, kan itu udah jelas gitu. Ada undang-undang yang mengatur tidak boleh dan mereka memperjanjikan untuk membolehkan, itu nggak boleh. 1320 bilang gitu. Terus syarat lainnya adalah sudah jelas objek dari perjanjian gitu. Jadi bukan sesuatu yang ngawang-ngawang, diimpi-impikan atau bahkan khayalan gitu ya. Jadi sepanjang bisa di-define, makanya kalau dalam perjanjian kita suka lihat ada objek tuh sampai dijelasin luasnya berapa, ukurannya atau warnanya atau diraba seperti apa gitu. Karena memang ditentukan oleh si KUH Perdata, objek perjanjian harus jelas. Nah, dua yang lain bahkan lebih sederhana lagi. Perjanjian boleh dilakukan asal subjek hukumnya memang boleh membuat perjanjian. Jadi dia sudah di atas 21 tahun untuk yang membuat akta notaris, dia sudah menikah atau dia tidak dalam kondisi maaf gila di bawah pengampuan gitu, dia diperbolehkan oleh hukum membuat perjanjian. Dan yang paling utama dari rohnya si perjanjian ini adalah sepakat di antara para pihak. Jadi bukan cuma dari suami minta begini, lalu si istrinya harus nurut, melainkan dua belah pihak suami istri itu sepakat. Nah, kalau 4 hal ini itu dipenuhi, maka segala macam jenis hal itu boleh diperjanjikan, bahkan dibuat dalam bentuk tertulis gitu. Okay. Nah, tapi perjanjian itu apakah sampai perlu dibuat di dalam akte notarisnya gitu, sampai ditulis gitu ayatnya bahwa nanti kalau lebaran aku maunya ke rumah keluarga istri dulu gitu ya. In my opinion, kalau untuk akta notaris kan pejabat yang berwenang nih oleh hukum menjadi saksi untuk pembuatan dari perjanjian di antara para pihak privat gitu. In my opinion sih nggak perlu sampai begitu, karena kehadiran dari si notaris itu lebih kepada
yang diminta oleh undang-undang harus disaksikan oleh notaris gitu. Misalnya tadi perjanjian kawin itu memang diwajibkan oleh undang-undang harus dibuat dalam akta notariil. Atau kita mau bikin PT, mau bikin CV, itu diwajibkan undang-undang dalam akta notariil. Jadi balik lagi ke fungsi notaris dalam si perjanjian kawin itu adalah membuatkan aktanya, tetapi dari dasar hukumnya akta itu mengaturnya cuman harta benda perkawinan gitu. Jadi hal-hal lain yang di luar harta benda menjadi boleh atau tidak boleh di dalam akte, maksudnya nggak material gitu loh. Kita tulisin pun menjadi tidak material karena yang diatur dan disaksikan oleh si pejabat berwenang ini cuman yang berhubungan sama harta benda aja gitu. Bahkan ada pengalaman ya Putri, kita terima akte perkawinan, suami istrinya udah duluan janjian dulu, jadi udah ada panjang, dia udah punya lampiran 3 halaman, isi 3 halamannya misalnya kayak suami udah ketahuan dulu pacarnya banyak, jadi nggak boleh pernah selingkuh. Kalau sampai ketahuan selingkuh, bukti-buktinya jelas, si istri punya hak ini gitu. Nah, ini ya diperbolehkan untuk diatur dan kan nggak ada yang bertentangan dengan undang-undang tadi dan boleh dimasukkan. Tapi sebenarnya akte kawin utamanya tuh buat ngatur harta bendanya aja gitu. Oke. Berarti kayak bisa dibilang ya pada dasarnya yang materialnya itu tuh memang sudah menjadi basicnya dan sudah pasti akan diatur gitu kan. Tapi kalau seandainya kita mau memiliki kayak sejenis klausul-klausul tambahan itu boleh, tapi ya udah gitu kan, kayak yang akan disahkan di situlah lebih kurang gambarannya kayak gitu ya Mbak ya. Oke. Kira-kira tuh bakalan mengatur ini juga nggak sih Mbak, kalau let's say kan ini sampai terjadi perceraian kayak kasusnya si dokter G ini kayak gitu, itu juga pasti akan mengatur sampai ke sana ya Mbak ya, sampai detail-detailnya ke arah situ juga. Sepanjang untuk harta benda, iya. Jadi apa yang akan terjadi pada harta benda mereka ketika perkawinan putus, itu iya. Tapi hal-hal di luar harta benda, misalnya kayak hak asuh atau nafkah atau apa, itu sebetulnya bukan hal yang material, bukan pokok material yang diatur di dalam perjanjian kawin gitu. Oke, sip. Mbak, aku sempet searching-searching juga gitu kan, karena kan topiknya agak gimana gitu kan. Nah, kalau saya di Korea itu Mbak gitu, itu tuh kalau mereka bercerai gitu ya, selain daripada harta gonogininya yang akan diatur kayak gitu, ada juga quote and quote mereka manggilnya kayak consolation money kayak gitu loh. Jadi kayak apabila salah satu pihak itu tuh memang yang dinyatakan bersalah gitu kan, either mereka melakukan perselingkuhan di dalam case yang seperti ini gitu kan, jadi mereka kayak wajib memberikan semacam kompensasi lah Mbak terhadap pasangannya kayak gitu. Itu gimana tuh kalau secara hukum Indonesianya sendiri? Ya, oke. Kalau kita ngomong berdasarkan hukum di negara kita akan balik lagi ke rohnya si Undang-Undang Perkawinan ya. Undang-Undang Perkawinan kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Bayangin tuh undang-undang dari tahun 74 belum ada revisinya gitu ya. Katanya lagi digodok-godok di legislatif tapi belum ada kabarnya lagi. Nah, si Undang-Undang Perkawinan ini bilang bahwa perkawinan menjadi sah ketika telah sah menurut agama yang dipeluk oleh si pasangan gitu. Jadi tidak bisa hukum negara mensahkan bila itu tidak sah dilakukan atas hukum agamanya. Sementara di Indonesia kan diakui 6 agama gitu. Jadi pada saat kita ngomong hukumnya gimana, kita mesti lihat hukum agama kita ngaturnya apa. Dan waktu kita kawin itu kita tunduknya pada hukum agama mana gitu ya. Misalnya teman-teman yang Kristiani, dia baru bisa disahkan oleh hukum negara atau sipil setelah ada perkawinan gereja. Nah, sementara hukum gerejanya menyatakan tidak boleh ada perceraian. Jadi berarti bisa dikatakan tidak mungkin hukum negara mengabulkan perceraian dia karena hukum agamanya tidak memperbolehkan. Lain sama teman-teman yang Muslim gitu. Ketika ada hal-hal yang memperbolehkan terjadinya perceraian walaupun harus sangat dihindari gitu. Nah, maka pertanyaan dari Putri akan kembali pada hukum dari agama masing-masing mengatur apa gitu. Di kompilasi hukum Islam mengatakan apa gitu. Kalau KUH Perdata dia cuma ngaturnya tentang nafkah itu adalah wajib untuk suami kepada anak-anaknya yang masih di bawah umur
gitu. Di bawah umur kan dikatakan sebagai 18 tahun KTP gitu. Jadi Ya. selain itu tidak diatur oleh KUH Perdata, harus dilihat pada hukum agama masing-masing gitu. Oke, berarti bisa jadi kayak kalau seandainya ada yang kayak si consolation money tadi itu akan berbalik kepada hukum agamanya masing-masing ya, Mbak ya, sebelum kita Ya, bisa kayak melihat ada, lebih jauh. betul. Apakah diwajibkan oleh atau diatur oleh hukum agamanya ketika terjadi perpisahan atau putus perkawinan, kalau bahasa hukumnya itu ada kewajiban yang masih harus dipenuhi oleh mantan suami atau mantan istri gitu. Nah, kalau Perdata sebenarnya cuma ngomong tentang wajib menafkahi anak yang di bawah umur saja gitu. Jadi kalau pada saat perkawinannya putus lalu dia masih punya anak yang di bawah umur gitu, di bawah 17-18 tahun, dia masih wajib menafkahinya gitu. Itu diatur memang oleh KUH Perdata. Sesuai dengan kemampuan dia juga. Jadi bukan yang at any cost gitu, tapi disesuaikan dengan strata kemampuan penghasilan dia. Oke, berarti kayak nggak ada benchmark, gitu kan dari pengadilan harus segini nih yang dibiayain atau harus segini nih yang dibayar, itu tuh berarti nggak ada sama sekali ya. Berarti Betul. kalau Nanti sampai dalam seandainya gugatan terjadi perceraian juga akan bisa dimasukkan sih tuntutan dari si pasangan tuh apa gitu ya. Gugatan perceraian di pengadilan biasa ya gitu, bukan di pengadilan agama gitu. Apa bisa dimasukkan tuntutan dari si pasangan kalau misalnya ini dikabulkan, kewajiban apa yang masih harus dibayarkan atau dilakukan oleh si ex-nya gitu, mantannya gitu. Oke, sip. Oke, tapi kalau menurut Mbak Rike nih, gitu kan Yes. dari sisi hukumnya lah, karena kan sebenarnya kalau kita bisa bilang prenuptial agreement ini nih kayak pro and kontra juga gitu kan ya, Mbak. Kita kan memang nggak pernah berdoa akan bercerai ya dengan pasangan kita masing-masing, lebih kurang kayak Of course. gitu. Jangan dong. Tapi yang kayak banyak banget nih Mbak sebenarnya orang yang nggak aware gitu loh pentingnya si prenuptial agreement ini ataupun si postnuptial agreement ini nih Mbak. Mungkin Mbak Rike bisa bantu highlight nggak nih kira-kira gitu. Jadi kita nggak usah ngelihat sampai yang jelek-jeleknya banget, tapi mungkin proteksi-proteksi general lah yang kita bisa dapatkan. Oke. Sebenarnya sih pada intinya kenapa penting untuk dibuat itu akan kembali kepada pasangan ya gitu. Selalu menjadi pilihan sahih, pilihan mutlak dari pasangan apakah mereka mau mengatur harta bendanya secara berbeda dari apa yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi kalau mereka tidak atur berbeda, artinya tadi balik lagi terjadi percampuran harta. Nah, pada saat terjadi percampuran harta, kita harus mengetahui bahwa saya nggak atur harta perkawinan saya, berarti harta saya bercampur dengan suami. Resiko terhadap harta pasangan menjadi resiko kita juga, gitu. Resiko terhadap tagihan, tuntutan, pembayaran hutang, itu menjadi resiko kita juga, gitu. Walaupun secara nyata, misalnya sehari-hari kita lihat, misalnya sang istri seperti drama Korea itu, Dokter Ci punya penghasilan yang jauh berkali lipat daripada suaminya, tetapi menjadi tidak bisa dihitung proporsional di dalam harta benda perkawinan karena menjadi satu. Jadi kepada siapa walaupun kepada suaminya dimintakan pembayaran hutang atau pembayaran tagihan bisa diambil dari bundel yang sama gitu, yaitu harta benda perkawinan gitu ya. Tidak ada perhitungan proporsional. Jadi nggak bisa bilang oh ya lebih gue yang berhak dong atas harta itu karena gue yang menghasilkan. Tidak. Karena balik lagi terjadi percampuran dari harta benda perkawinan. Nah, kalau membuat perjanjian kawin berarti para pihak sepakat mengatur berbeda dari apa yang sudah diatur oleh hukum pada normalnya. Gitu. Mengatur berbeda, jadi betul-betul tergantung para pihak. Jenis perjanjian kawin juga nggak cuma satu, dipisahin 100% gitu, nggak juga. Ada bisa dipilih-pilih juga bisa, pilih mau menyatu yang mana, tapi tidak mau menyatu yang mana, itu juga diperbolehkan gitu. Jadi kuncinya adalah mengatur berbeda. Nah kalau mengatur berbeda kan lebih enaknya apa ya? Resiko terhadap pasangan tidak terpapar dengan kita juga. Gitu. Terus kita juga punya keleluasaan mengatur apa yang kita hasilkan untuk kita
investasikan, jual belikan atau apapun sebagai milik kita sendiri gitu. Jadi tidak ada perasaan tidak adil atau kok gue yang capek tapi dibagi rata semua gitu ya. Iya, benar. Itu bisa dihindari dengan perjanjian kawin. However, teman-teman semua apalagi yang udah menikah pasti kan punya nuansa romantis di dalam perkawinan masing-masing lah gitu. Jadi teman-teman yang bisa tahu lah, bisa ke hati sendiri apakah hal itu dibutuhkan atau memang ketika saya bersama dengan pasangan sudah seia sekata, saya juga merelakan segala percampuran itu gitu. Tapi jangan anggap ini hal yang tabu, dilarang gitu atau sangat kebarat-baratan, tidak sama sekali. Karena pada nyatanya perjanjian kawin tuh sudah digunakan bertahun-tahun lamanya gitu untuk pengaturan, terutama untuk mereka yang sudah ada di kalangan atas gitu ya. Kebanyakan mereka misalnya pengusaha, masa iya dia harus jual beli saham, tapi persetujuan istrinya gitu akan sangat merepotkan gitu. Jadi sudah sangat lumrah praktik ini di kalangan atas. Terus juga di 2015 MK sampai membuat keputusan bahwa diperbolehkan sudah menikah membuat perjanjian kawin. Berarti begitu pentingnya perjanjian kawin sampai diperbolehkan setelah menikah. Tadinya sepanjang tahun belum pernah diperbolehkan. Per 2015 keluar putusan boleh. Gitu. Ini juga salah satu ceritanya mungkin buat teman-teman Joska, teman-teman kontrak hukum yang lagi nonton live IG. Mereka yang menikah dengan warga negara asing itu tanpa perjanjian kawin menjadi tidak boleh memiliki aset gitu, karena kan dia nyampur, padahal orang asing nggak boleh beli properti, nggak boleh beli harta benda yang tanah, artinya apapun yang dibeli istrinya karena nyampur lagi tadi jadi hilang haknya gitu. Makanya diperbolehkan tadi si posnap itu. So mungkin itu sih message-nya ya, jangan anggap tabunya atau kontroversinya, tapi lihat kenapa sampai yang tadinya nggak boleh diatur sebelum kawin, hanya bisa diatur sebelum kawin, jadi bisa diatur setelah kawin. So there must be a point gitu untuk teman-teman semua. Oke, berarti kalau seandainya kita ngekilas balik dikit nih, tadi kan Mbak Rike sempat mention yang pernikahan dengan WNA itu ya Mbak ya, jadi kayak baik itu tuh yang WNI-nya lelaki ataupun perempuan, apabila mereka menikah dengan WNA, maka secara otomatis mereka kehilangan hak untuk memiliki properti lah bahasanya di Indonesia ini gitu kan, kayak baik itu tanah atau itu bangunan dan yang lain sebagainya itu ya berarti Mbak. Ada satu juga saya baru keinget baru-baru ini ada permintaan di kontrak hukum itu malahan kami belajar dari experience ini gitu. Ada satu, tanpa menyebut siapa pihaknya, ada satu istri tidak bisa membuka badan usaha, jadi nggak bisa punya CV, nggak bisa mengurus izin-izin gitu, karena belum melakukan perjanjian kawin. Nah setelah kita teliti, dia bahkan nggak bisa dapat NPWP pribadinya, gitu, menyatu dengan suaminya gitu. Padahal dia punya usaha catering ya, dia punya usaha catering yang ternyata dalam beberapa bulan belakangan luar biasa meledak, dan dia sudah butuh membuka rekening badan usaha supaya nggak atas rekening pribadi dia kan. Gitu. Dia datang ke kantor pajak, tidak diperkenankan oleh kantor pajak untuk membuat perjanjian membuat NPWP pribadinya, kan dia masih menyatu dengan suaminya, kebetulan suaminya orang asing gitu. Jadi akhirnya demi untuk bisa membuat badan usaha, dia harus punya perjanjian kawin dulu, kemudian baru bisa membuat NPWP, dan dia baru berhak untuk bikin badan usaha sendiri. Oke, tapi apakah dengan memiliki perjanjian pranikah itu pada dasarnya si WNA dan WNI tadi itu tuh dilihat sebagai dua entitas yang berbeda nih Mbak? Kalau bikin perjanjian kawin? Ya, dengan perjanjian kawin. Betul. Oke, tapi tanpa perjanjian kawin berarti mereka dilihat sebagai satu entitas yang sama ya, kayak gitu, sama aja kayak NPWP-nya harus gabung dan teman-temannya tadi itu ya. Betul. Oke, berarti sebenarnya penting banget dong perjanjian pranikah tadi itu dan juga perjanjian setelah nikah ataupun postnap itu tadi pada dasarnya tuh nggak cuma bisa melindungi kita dari berbagai macam resiko gitu kan, tapi itu juga mungkin gitu kan kalau misalnya ada teman-teman yang menonton di sini ternyata
eh, salah satu pasangannya adalah WNA itu juga berarti bisa ini ya, bisa Mm-mm. memudahkan mereka juga nih kalau seandainya mereka mau berbisnis, memiliki tanah, memiliki properti, lebih kurang kayak gitu Betul, ya Mbak. betul, betul. Oke, mungkin kita coba jawabin Q&A kali ya Mbak Riki ya, Boleh, boleh, soalnya boleh. banyak banget nih yang nanyain kayak gitu. Boleh, monggo dipilih, Put. Sip. Nah, Mbak, ini menarik Boleh. nih Mbak. Kalau salah satu pihak melanggar atau bisa digugat melalui jalur hukum, kalau seandainya kayak perjanjian pernikah, perjanjian kawin ini sendiri. Ya, bisa. Karena dia menjadi alat bukti ya. Alat Mm-mm, bukti bahwa telah terjadi percampuran harta, mm-mm, dan apabila terjadi misorganize mm-mm. dari harta yang tadinya menjadi milik istri, tapi diklaim oleh suami, padahal sudah terjadi pemisahan harta, tentu bisa dilakukan gugatan. Dan alat bukti tertulisnya adalah si perjanjian kawin tersebut. Oke, berarti bisa digugat ya kalau memang seandainya ada pelanggaran yang seperti itu. Betul. Oke. Nah, kalau seandainya kita coba lihat lagi, tadi kalau fleksibel atau enggak sudah ada aturannya gitu ya. Tadi Mbak Rika udah sempat bilang bisa diatur gitu kan, tapi rata-rata yang diatur itu tuh lebih ke arah hartanya daripada yang maksudnya lebih yang ke arah materialnya daripada imaterial ya Mbak ya. Iya, iya, iya. Masih ya, berkaitan dengan harta benda. Pengaturan atas atas harta benda aja yang diutamakan sih dalam perjanjian kawin. Oke, Mbak, ini juga cukup menarik sih. Maksudku Ya, cukup menarik itu karena kemarin waktu kita ngelakuin sedikit research itu kan mengenai kasusnya dokter G ini gitu. Jadi tuh kita ngelihat kayak kan kadang-kadang dari kita ada yang mungkin sudah memiliki properti sebelum menikah, kayak gitu kan. Terus ada juga mungkin properti yang memang didapatkan berdua nih, atau mungkin harta benda yang memang didapatkan berdua. ya. Jadi, let's say nih Mbak, kalau kejadiannya kayak dokter G ini gitu kan, apakah harta benda yang tercampur tadi itu tuh termasuk dengan harta benda yang mungkin aku dapatkan sendiri gitu sebelum dari masa pernikahannya itu gitu. Sebelum perkawinan ya. Ya, Kalau sebelum based on perkawinan, title-nya sih. karet, karet. Kalau sebelum perkawinan, kalau perdata bilang harta bawaan itu namanya, itu tidak dapat bercampur. Jadi memang secara hukum dilindungi bahwa itu belongs to the owner. Itu yang kita Oke. ngomongin memang harta setelah perkawinan. Jadi misalnya sebelum menikah, let's say saya adalah seorang karyawati. Saya memperoleh penghasilan, let's say 10 juta per bulan. Berarti dikali Ya. 12, 120 juta gitu ya. Nah, tiba-tiba terus dia menikah. Dia punya Ya. penghasilan juga tetap sama kan, 10 kali 12, 120 juta. 120 juta yang pertama itu dianggap sebagai harta bawaan. Nanti di dalam perjanjian kawinnya bisa di list out harta bawaan apa saja yang dimiliki pasangan sebelum perkawinan atau Oke. didapatkan oleh sendiri-sendiri. Tapi setelah dia menikah ke sananya, walaupun profesi dia sama, penghasilan dia sama, kalau dia tidak buat perjanjian kawin, itu menjadi bukan miliknya sepenuhnya. Yang dia miliki hanya Hmm. setengahnya, yaitu 60 juta. Karena 60 jutanya lagi adalah milik pasangannya, dianggap demikian. 50-50. Oke. Oke, 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 oke. Kan jadi aneh, masa kita menikah jadi berkurang pendapatan kita? Gitu. Curhat dokter Ci, gitu kata dia. Eh, Penting teman-teman untuk mempunyai perjanjian prenup ini tadi, kayak gitu kan. Oke. Karena sebenarnya kalau tadi kita ngelihat si kasus ini nih Mbak, kayak ada dua kasus yang berbeda gitu loh. Kayak yang pertama, oke dia menikah sama orang yang biasa-biasa aja, terus di tengah-tengah drama nih gitu kan, plot twistnya adalah dia menikah nih, Mbak dengan selingkuhannya yang kaya Oh, raya banget, kayak gitu loh Mbak. Nah, kalau yang kayak gitu I gimana see. Mbak? Apalagi Apakah kalau yang tetap ditulis perlu nih adalah kaya. prenuptial agreement? Ya, pokoknya pada intinya sih tetap sama. Perlu atau tidaknya tuh dilihat bahwa apakah si balik lagi ke pihaknya itu mau ngatur berbeda atau enggak atas harta bendanya. Karena kalau tidak diatur berbeda terjadi percampuran harta seluruhnya. Jadi in Ya, this case kalau kalau ceritanya kita dari sudut pandang, kan kalau hukum tuh lihat sudut pandangnya siapa ya. ya Jadi kalau betul. kita lihat dari sudut pandang dokter Ci, of course seharusnya setelah dia menikah, dia harusnya sebelumnya bikin prenup sehingga ketika menikah tidak terjadi percampuran harta. Jadi tidak dimungkinkan oleh suami mengambil harta
perkawinan untuk kebutuhannya pribadi gitu, selain daripada izin suaminya, izin istrinya misalnya gitu. Apa? Karena kalau dianggap milik bersama kan, tidak izin pun itu ya memang milik saya gitu. Tetapi berbeda kalau dipisahkan. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandangnya si istri yang kedua yang tadi bilang apa, yang kaya raya ini, of course dia butuh banget perjanjian kawin gitu kan. Kalau nggak begitu menyatu, harta benda yang dia peroleh misalnya dari duit jajan dari orang tuanya gitu, atau ininya apa yang dia simpan sendiri, itu bakal menjadi harta percampuran gitu. Tapi kalau kita ngomongin perspektifnya si laki-lakinya, Wah, paling menarik nih. Secara sifatnya dia justru memanfaatkan harta itu kan gitu. Jadi balik lagi ke pribadi masing-masing. Tapi harapan kita, aku dan Putri dari LiveIG inilah teman-teman tahu bahwa kalau tidak diatur itu terjadi percampuran harta aja. Jadi pertanyaannya, teman-teman mau nggak harta itu bercampur atau tetap mau ngatur masing-masing? Oke, jadi emang keywordnya itu adalah kalau seandainya kita ngomongin perjanjian kawin itu, pertama kita omongin baik-baik dulu gitu kan, kita melakukan assessment nih terhadap resiko profesi gitu kan, atau mungkin resiko yang bisa terjadi di masa yang akan datang kayak gitu. Jadi sambil lihat-lihat juga ya teman-teman, pasangannya kira-kira seperti apa kayak gitu ya. Habis itu mungkin kita bisa identifikasi juga kali ya Mbak, kayak oke, ini tuh punyanya kita gitu loh. Kalau seandainya ini punyanya kita mau memproteksinya seperti apa ke depannya. Kayak mungkin tadi yang Mbak Rike sudah jelaskan juga, kalau seandainya aku sudah punya properti gitu kan sebelum aku menikah kayak gitu, itu kan berarti dihitung sebagai harta bawaan ya Mbak ya, bukan harta bersama. Maka dari itu secara tidak langsung sebenarnya pasangan tidak punya hak dong atas rumah tersebut ataupun atas properti tersebut gitu, Mbak. Tapi mungkin yang nggak kalah menariknya nih. Nama pasangan ya, itu beda lagi. Oh iya jelas, itu kepemilikannya sudah berubah Mbak, kayak gitu kan. Gimana dong kayak gitu? Ya, siapa tahu lagi kesirap gitu kan, kesirap cinta terus katanya beralih semua namanya gitu kan. Ini ya. Like that. Wah, banyak nih berarti cerita-cerita serunya mengenai perpindahan setelah pernikahan. Iya, betul. Syarat sebelum menikah harus pindah dulu, kan gawat. Wah. Kalau pindahnya pindah rumah doang, oke. Tapi pindah balik nama seluruh aset, kan ada apa di balik itu ya? Oke, Mbak, tadi tuh aku sebenarnya cukup rame ngeliatin juga sih. Mungkin ini kita bisa jadiin kayak last question juga, karena sebenarnya banyak orang yang bertanya banget nih. Misalnya setelah nanti kita menikah kayak gitu, kalau harta bawaan kan itu jelas Mbak, berarti kan kita bisa trace back dari sertifikat kepemilikannya ya, kayak gitu. Kapan sih tanggalnya itu tuh, dan dengan tanggal pernikahannya kita kan bisa dilihat lah ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak warisan gitu, kita kan nggak pernah tahu ya kalau seandainya maybe saat ini orang tua kita masih ada, terus ke depannya mereka sudah tidak ada, berarti kan kita dapat. Apakah itu termasuk ke dalam harta perolehan bersama, Mbak? Nah, kalau perdata memang cukup adil, dia bisa melihat dari kacamata elang gitu ya, bukan kacamata cuma istri apa si suami gitu. Kalau warisan dianggap sebagai bawaan juga. Karena walaupun sekarang belum diwariskan kepada kita, tetapi haknya sudah melekat kepada kita sebagai ahli waris dari sebelum kita menikah. Yaitu karena kita adalah golongan pertama atau anak-anak dari si pewaris. Gitu. Oke, jadi bisa dibilang nggak perlu khawatir juga ya kalau seandainya kita membicarakannya itu tuh warisan. Jadi memang hak yang betul-betul diatur di dalam prenuptial agreement itu, ataupun yang memang betul-betul dikategorikan sebagai harta bersama itu tuh mulai dari apapun yang kita miliki dari tanggal pernikahan kita sampai dengan seterusnya ke depan, kayak gitu kan gambarannya kan Mbak. Akan menjadi menarik gitu ya, dan diskusi kita bakal jadi sampai nanti maghrib gitu kalau dari si warisan ini kemudian kita pergunakan untuk melakukan usaha. Kemudian ada returnnya atau ada kelebihannya yang nah itu udah ribet kalau misalnya nggak ada pemisahan gitu. Aslinya pokoknya yang diwariskan adalah memang menjadi harta bawaan, tetapi kan akan kita
pergunakan untuk bisa menghasilkan lebih dong, nggak mungkin dijogrokin aja. Nah itu kalau tanpa perkawinan tentunya dianggap sebagai usaha bersama untuk menghasilkan sehingga hartanya harta bersama. Betul banget. Jadi emang kita nggak pernah tahu nih plot twist di dalam hidup kita itu tuh akan dibawa kemana. Lebih kurang kayak gitu, bener nggak Mbak Rika? Tadi kan udah jelas banget tuh kan. Oh ya udah harta warisan berarti enggak gitu. Terus barusan Mbak Rika nambahin, kalau seandainya dijadiin usaha gimana dong kalau kita nggak punya? Lebih kurang kayak gitu gambarannya. Nah, sebenarnya teman-teman kalau seandainya kita tuh materi prenuptial agreement itu tuh banyak banget kan ya Mbak. Jadi yang Iya, kayak kita bisa ngegibah lebih jauh lagi nih gitu kan. Bisa 1 jam nggak cukup dia. Sip. Iya. Oke. Nah, jadi kita tuh sebenarnya kalau aku nggak salah ada JTalk online juga gitu kan, spesifikasinya itu khusus untuk ngomongin si prenuptial sama postnuptial agreement ini kayak gitu. Kalau aku nggak salah itu ada di tanggal 6 gitu. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa langsung uh, lihat ke sana juga ya. Lihat ke loket deh kalau seandainya aku nggak salah. Oke. Nah, sebentar, coba kita lihat lagi. Kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan penting nggak nih? Dan mungkin buat teman-teman juga gitu kan, kalau seandainya punya pertanyaan lebih jauh kayak gitu. Karena kan kalau seandainya kita ngomongin legal itu tuh kayak kita nggak bisa ngejudge cuman dari satu sentence ya Mbak. Kita kayak harus ngedengerin entire story nih dari awalnya sampai akhirnya gimana, ibaratnya kayak ya panjang kali tinggi kali lebar lah gitu kan. Itu juga mungkin bisa langsung ikutan kayak gitu ke si acara kita di JT Online ini, dan juga kita punya konsultasi J-Legal nih bareng sama Mbak Rike juga nantinya yang akan membantu mendengarkan ya Mbak ya curhatan-curhatan orang-orang yang pengen tahu lebih dalam ini akan jadi seperti apa, lebih kurang kayak gitu. Mbak Rike kira-kira ada ini nggak nih? Ada pesan-pesan nggak nih mungkin yang bisa dibawa pulang gitu kan, diresapi dan direnungi sama teman-teman yang nonton hari ini gitu kan? Ya, oke. Mungkin last word ya, sekalian penutup gitu ya, nggak terasa udah 1 jam. Again, ini memang tadi berawal dari drama Korea, tapi drama Korea itu bisa diangkat karena inspirasi kehidupan nyata. Jadi kita lagi yang bakal berkaca, apakah hal yang kita tonton itu bisa kejadian sama kita. Dan kalau kita jawabannya adalah bisa kejadian sama kita, alangkah bijaknya jika dari sekarang kita udah preventif supaya kejadian itu tidak membuat kita rugi sampai serugi-ruginya, loss sampai selos-losnya gitu. Jodoh nggak ada yang tahu ya, itu urusan yang di atas, kita nggak boleh nyampurin. Tapi untuk hal-hal yang memang oleh Tuhan diberikan kuasa kepada kita buat ngatur, why not kita pergunakan akal budi kita buat ngatur. Nah, salah satu yang dimungkinkan oleh hukum adalah pengaturan dari harta benda perkawinan supaya tidak bercampur menjadi satu, dibuat dalam bentuk perjanjian kawin, baik sebelum menikah ataupun setelah menikah juga dimungkinkan. Nah, kalau teman-teman merasa itu adalah solusi yang baik untuk menjalankan rumah tangga yang adil, seimbang, dan saling melindungi, terutama juga tidak saling mencampur-campurkan harta benda. Malah ada orang bilang katanya kan cinta buta gitu ya. Nah, butanya yang romance aja, yang berhubungan sama aset nggak boleh, harus tetap melek gitu. Jadi mendingan kalau mau buta terus kita pisahin dulu gitu, kita atur berbeda dulu gitu, baru deh boleh romance buta yang tadi gitu. Anyway, tetap inti dari perjanjian kawin itu adalah perlindungan buat para pembuatnya, yaitu pasangan suami dan istri, terhadap harta bendanya gitu. Kalau kita sisihkan secara masing-masing, kan berarti kita bisa kelola sendiri, kita bisa manfaatkan misalnya untuk dana pendidikan anak, atau untuk kedepannya kuliah pendidikan, perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang juga cukup memakan biaya, ketimbang itu dijadikan satu, ternyata ada resiko-resiko usaha dari pasangan ataupun kita yang akhirnya harus mengambil dari situ untuk masa depan yang seharusnya bisa kita atur gitu. Mungkin itu aja sih pesannya ya. Udah kebanyakan dari curhat orang biasanya soalnya lewat konsultasi kan. Jadi ya semoga
cukup bijak lah untuk memberikan pesan ini. Oke, jadi sebenarnya inti daripada maksudnya prenuptial sama postnuptial itu tuh jatuhnya lebih ke arah proteksi kayak gitu kan, gimana caranya kita melindungi diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Jadi mungkin nggak perlu maksudnya nggak apa-apa dipertimbangkan mungkin apa namanya kayak adat-adat yang juga sudah mendarah daging di kita kayak gitu tuh nggak masalah gitu kan, tapi kita mungkin juga harus melihat ke sisi yang lainnya juga nih, di mana kita sebenarnya perlu perlindungan kayak gitu. Apalagi zaman sekarang dispute karena harta itu lumayan ya Mbak ya, kayak gitu loh, itu bisa bahkan bisa memecah keluarga juga lah, demi kurang gambarannya kayak gitu, benar nggak Mbak Rika? Oke. Sip. Hopefully cukup apa ya, cukup membantu juga gitu kan, cukup mudah-mudahan memberikan insight juga buat teman-teman yang ngedengerin di sini gitu kan. Jadi kayak jangan sampai kita menjadi dokter G selanjutnya lah, lebih kurang kayak gitu gambarannya kan. Jadi kita harus menghindari dispute yang ada itu tadi. Oke, sip. Makasih banyak Mbak Rika udah join dan juga memberikan apa ya, insight dari profesional perspektifnya juga gitu kan, yang hopefully bisa membantu kita semua. Makasih banyak Mbak. Thank you banget. Thank you. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Oke.